Halo sobat anime, gas lagi Feng Hao. Langsung aja kita gaskeun. Mereview sedikit dari pas sebelumnya, Feng Hao yang saat ini dia akan pergi memasuki area Gunung Sain. Dia pun ditemani oleh beberapa rekan barunya. Namun ternyata Gunung Sain tidak seperti gunung kosong begitu aja, karena ternyata di dalamnya terdapat pemukiman juga. Dan di sini Feng Hao dia juga merasa ada yang unik dengan tempat ini, karena di luar terlihat sangat berkabut, ternyata di dalamnya cukup indah, ucap dari Feng Hao. Namun setibanya di dalam perkampungan inilah, mereka pun langsung ditinggal oleh tetua yang telah membawa mereka memasuki gunung ini. Waduh, buset dah, baru juga sampai udah ditinggal cuy. Waduh, apakah ini adalah pelatihan survival? Pikir dari Feng Hao. Namun tak lama setelahnya ada orang yang menyambut mereka dengan berujar, jadi ini adalah para pemenang turnamen kerajaan. 7 orang, lumayan banyak juga. Ucap dari seorang pria yang cukup muda juga. Dia datang bersama dengan sekelompoknya. Kekuatan mereka ternyata cukup di bawah standar rupanya. Ucap dari mereka yang meremehkan Feng Hao dan juga kelompoknya. Mendengar hal itu, di sini senior Nan tentu saja dia tidak terima direndahkan begitu saja. Hei, kau ingin mencobanya kah? Ucap dari senior Nan. Tapi di sini si botak ini dia berujar, hei bocah, apakah kau ingin jadi pahlawan Seenak jidatnya kau berbicara seperti itu dengan kami. Dan asal kau tahu, walaupun di tempat ini tidak diizinkan untuk menghabisi satu sama lain, tapi ingat, masih ada sesuatu yang lebih buruk daripada kematian. Ucap dari si botak yang membuat senior Nan dia ingin menghajarnya. Tapi di sini Feng Hao dia pun mengambil alih dengan berujar, Bray, tenang sedikit, biar akulah yang menghadapinya. Ucap dari Feng Hao. Melihat Feng Hao yang ingin maju, membuat salah satu dari mereka dia berujar, bocah, kau ingin cari ribut kah? Ayo kita setel dikit bocah ini. Ayo ikut denganku. Dan asal kalian tahu, mungkin saja kalian di luar sana adalah permata, tapi di sini kalian hanyalah seonggok sampah. Ucap dari si Kroci ini. Maka dari itulah, karena mereka ingin mengetes berapa kerasnya bocah-bocah baru itu, maka dari itulah para senior ini mereka pun membawa Feng Hao dan juga rombongan menuju tempat di mana mereka dapat melihat kemampuannya. Tempat di mana mereka bisa saling menyapa satu sama lain. Ketika mereka tiba di tempat ini, mereka telah disambut dengan seorang murid yang berlatih cukup keras. Setiap hari akan ada pelatihan seperti ini kah di Gunung Sain? Dan jika itu benar, kurasa ini bukanlah tempat yang cukup bagus untuk berlatih. Kurasa ini tidak seperti itulah. Ucap dari Feng Hao yang tidak mau tiap hari baku hantam. Sedangkan untuk para kroci ini, dia berujar kepada salah satu rekannya yang ada di tempat ini. Hei semuanya, lihat apa yang telah aku bawa. Aku membawa 7 murid baru. Adakah di antara kalian semua yang ingin menyapa anak baru ini? Memberitahukan kepada mereka bagaimana aturan yang ada di Gunung Sain. Ucap dari kroci ini yang membuat salah satu dari mereka sepertinya ada yang cukup tertarik untuk melakukannya. Senior gang, ada anak baru tah? Biar akulah yang mengajari mereka akan sopan santun. Ucap dari si kera ini. Lakukanlah tugasmu. Ucap dari si kroci ini. Dimana dia juga berujar, hei, tapi lihat, anak itu dia hanya ada di ranah martial spirit. Ingat, cukup beritahukan saja aturan yang ada di tempat ini dan jangan terlalu membuatnya menderita. Baik senior, akan aku lakukan. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Kau tidak perlu khawatir. Ucap dari si kera ini. Namun sebelum baku hantam, tentulah Feng Hao dia harus melapor dulu ke salah satu tetua yang ada di tempat ini. Apakah kau adalah anak baru itu? Kau ingin berlatih dengan mereka? Apakah kau yakin kau bisa menolaknya jika kau tidak mau? Ucap dari Pak Tua itu. Tidak tetua, tenang saja. Kenapa aku harus menolaknya? Aku bisa menghadapi mereka kok. Ucap dari Feng Hao. Dan sekarang tolong berikanlah izinku.
Dan karena telah mendapatkan sebuah izin dari seorang tetua penjaga, maka dari itulah Feng Hao dia pun naik ke atas arena. Ayo kita selesaikan ini dengan cepat. Karena ya aku masih belum mendapatkan tempat untuk tinggal. Melihat sikap dari Feng Hao yang ya agak sedikit sombong membuat si Croci ini dia kesal. Kau benar-benar arogan bocah. Croci ini dia pun langsung melepaskan auranya dan bersiap. Melihat lawannya yang hanya seperti ini tidak membuat Feng Hao takut. Dia hanya tersenyum saja. Karena tahu kalau dia bukanlah masalah untuk Feng Hao. Tapi tetap, ya aku harus menyelesaikan ini dengan cepat. Maka dari itulah Feng Hao dia pun langsung mengeluarkan tangan kilin miliknya yang membuat mereka yang belum pernah melihat Feng Hao seperti ini cukup ternotis. Hei, apa itu? Ucap dari para murid-murid lainnya. Begitu juga dengan tetua itu. Dia pun bingung. Hei, apa itu? Karena dia juga belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Dan untuk Feng Hao, dia pun langsung menerjang lawannya yang ada di atas arena. Begitu juga dengan lawannya, dia pun langsung menghunuskan senjata miliknya untuk dapat terhantam dengan sangat keras dengan tinju dari Feng Hao yang membuat langsung terhempas dengan sangat kuat yang membuatnya sampai harus keluar dari arena pertandingan. Dasar tidak berguna, ucap dari Croci ini. Melihat salah satu rekannya harus tumbang dalam satu serangan anak baru itu. Namun untuk Feng Hao setelah dia menjatuhkan lawannya, dia pun menantang agar si Croci ini maju dengan berujar, "Hei, apakah kau berani untuk maju?" Ucap dari Feng Hao yang membuat si Croci ini dia naik pitam karena dia dihina seperti ini oleh anak baru. Bocah, apakah kau benar-benar ingin memprovokasiku? Ucap dari Croci ini yang membuat murid-murid lainnya mereka pun keringat dingin. Bagaimana bisa anak baru itu dia berani-beraninya menantang rekannya itu yang dikenal memiliki seorang saudara yang sangat kuat. Bocah itu dia berani melawan Wugang. Dia memang tidak kuat sih, tapi saudaranya itulah yang berbahaya. Ya, mereka pun takut kalau Feng Hao dia bakal dapat masalah nantinya. Tapi bagi Feng Hao, bodoh amat, maju aja udah, maju. Yang membuat si Croci ini, dia langsung mengeluarkan spiritual weapon miliknya dari awal dan langsung membanjirinya dengan atribut api miliknya. Ingat, kaulah yang meminta ini terjadi. Kau harus membayar ini semua. Ucap dari Croci ini sembari naik ke atas arena, menenteng spiritual weapon miliknya yang telah menyala. Menyala bosku. Melihat pemandangan yang seperti itu jelas membuat para ciwi-ciwinya Feng Hao mereka pun takut kalau ini akan berbahaya untuk Feng Hao. Namun untuk senior Nan, dia pun tenang. Tenang saja, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Junior Feng dia luar biasa. Ucap dari senior Nan yang sudah tahu kalau Feng Hao jelas dirinya akan menang dengan mudah. Tapi untuk Lan Er, dia tidak peduli dengan pertandingan ini. Karena yang dia takutkan nantinya adalah nanti setelah pertandingan ini mereka akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan setelah mengalahkan orang itu. Tenang saja, tidak perlu khawatir. Mereka tidak berbahaya kok. Bahkan untuk saat ini, yang lebih berbahaya itu, lihatlah dia ada di belakangmu. Ucap dari senior Nan merujuk kepada bocah racun itu. Aduh, gue lupa namanya siapa cuy. Dan sedangkan untuk di arena sendiri, si Croci dia pun langsung melesat ke udara untuk melepaskan serangannya. Namun Feng Hao dia pun langsung melepaskan teknik gravitasi miliknya yang membuat si Croci dia langsung tersungkur sebelum sempat mendekati Feng Hao. Serangannya pun gagal. Namun tiba-tiba saja ketika dia baru menyentuh tanah, ada sesuatu yang menghajarnya dengan sangat cepat yang membuat si Croci dia langsung terhempas ke udara. Karena dalam sekejap mata Feng Hao dia langsung melepaskan serangan kondor yang tidak kasat mata. Apa itu? Bagaimana bisa bocah itu dia mengalahkan Wugang? Ucap dari mereka yang melihat pertandingan ini. Sedangkan untuk si Croci ini, dia pun sama, dia pun shock. Apa tidak? Aku
Aku tidak pernah merasa dihina seperti ini, ucap dari Kroci ini yang terhempas dari atas arena. Dan untuk tetua penjaga, dia pun tersenyum. Hah, ini menarik juga ternyata. Haha, anak itu, dia cukup menarik, ucap dari Pak Tua ini. Sedangkan untuk si Kroci ini yang tahu kalau dirinya sudah tidak cukup kuat untuk dapat melawan Feng Hao, dia pun memutuskan untuk pergi dulu. Lihat saja nanti, tunggulah kakakku, dia akan kembali 1 bulan lagi dan dia akan menghabisimu, ucap dari Kroci ini setelah dia kalah duel malah ngadu kakaknya bangkit. Namun setelah pertandingan itu selesai, tetua penjaga dia berujar, "Hei bocah, sini kau duduk," ucap dari Pak Tua itu yang memanggil Feng Hao. Di mana Pak Tua itu dia menyerahkan sebuah token yang dapat digunakan untuk memiliki sebuah tempat tinggal. Hah bocah, kau bisa menggunakan benda ini untuk mengakses tempat tinggal. Dan sebelumnya benda ini ya dimiliki oleh bocah Wugang itu, tapi kini ini akan menjadi milikmu. Tempat itu cukup luas dan kau bisa membawa beberapa orang untuk tinggal bersama dengan dirimu. Namun di sini ketika Feng Hao dia melihat ke sebuah buku yang sepertinya ada sebuah catatan tentang tempat ini, membuat dirinya ingin memilikinya. Dan ketika Feng Hao dia bertanya tentang buku itu, Pak Tua ini dia berujar, satu martial core jika kau mau benda ini. Ujar dari Pak Tua itu yang membuat Feng Hao dia kesal. Waduh, bangke ini orang tua. Tapi ya, karena memang catatan itu dianggap penting bagi Feng Hao, maka dari itulah agar lebih tahu situasinya, Feng Hao dia pun harus menebusnya. Dia rela membayar 1 martial core hanya untuk mendapatkan sebuah informasi tentang tempat ini. Dan ketika Feng Hao dia membaca buku itu, dia pun mendapatkan sebuah informasi kalau di Gunung Sain ternyata dipimpin oleh seorang master kuat yang disebut sebagai Holy King. Dan ya, selain itu juga terdapat beberapa tetua penjaga. Dan keberadaan orang itu dia ada di puncak dari Gunung Sain ini. Dan ternyata Gunung Sain ini terbagi menjadi 5 tempat yang disebut sebagai Puncak Sain, Puncak Senfang, Puncak Zaofeng, dan untuk yang ada di bagian bawah ada Puncak Lower Peak serta Bottom Hole. Dan setiap puncak memiliki ratusan murid di dalamnya, dan setiap tahunnya mereka para murid-murid mengadakan sebuah pertandingan untuk mendapatkan sebuah posisi yang cukup bagus agar mereka dapat dipromosikan naik ke puncak yang lebih tinggi tentunya. Karena memang semakin tinggi tempat mereka melangkah, maka sumber daya yang akan mereka dapatkan tentunya akan semakin melimpah. Dan untuk mereka yang ingin mencapai puncak Sain itu sangat-sangat sulit, dan hanya mereka lah yang terbaik dari yang terbaik yang dapat melakukannya. Dan tahu untuk dapat mencapai ataupun bahkan bertahan di Gunung Sain ini, setidaknya mereka harus ada di ranah Wuzong atau Venerate lah, membuat Wan Xin dia pun sedikit pesimis. Karena ranah itu sangat sulit untuk dicapai dalam waktu dekat. Karena memang mereka ini semuanya masih ada di ranah Ancestor atau Wuzong. Dan ya karena gue juga bingung nih untuk bahas-bahas kultivasinya, gue bingung nih mau pakai bahasa Inggrisnya kah atau bahasa Cinanya gitu cuy untuk ranah-ranah. Jadi ya mau nggak mau terpaksa gue tulislah di deskripsi biar nggak bingung, karena gue sendiri juga bingung. Waduh bangke, ya ada ya di deskripsi untuk tingkatan kultivasinya, biar kalian nggak bingung. Waduh, dan ya karena di sini Feng Hao dia pun berujar, sudah tenang, sekarang lebih baik kita beristirahat dulu lah. Maka dari itulah kini mereka pun pergi memasuki salah satu komplek rumah yang telah disiapkan untuk para murid. Dan tempat yang didapatkan oleh Feng Hao dan juga kelompoknya adalah tempat yang cukup megah. Karena ini adalah tempat yang sebelumnya ditempati oleh mereka, orang-orang yang telah dikalahkan oleh Feng Hao di dalam latih tanding yang sebelumnya. Tempatnya cukup bagus. Silakan pilihlah, mau yang mana aja, jadilah. Ada banyak kamar kosong di tempat ini, jadi ya silakan pilih, ucap dari Feng Hao. Dan ya tentu saja hal itu membuat mereka semua mulai mencari kamar ya, tempat untuk mereka berlatih. Tapi tidak dengan bocah racun itu. Aduh, gue nggak tahu namanya siapa cuy. Jadi gue panggil Li aja ya, Li, biar ada Cina-Cinanya dikit. Waduh. Namun ya untuk bocah Li ini dia pun terdiam. Dia diam saja dan itu membuat Feng Hao dia bertanya, "Hei, kenapa Bray?" Tidak, aku tidak akan melakukannya. Dan asal kau tahu, aku tidak akan berada di pihak dirimu, ucap dari bocah Li yang sepertinya dia masih tidak percaya dengan orang asing. Tapi untuk Feng Hao, doi mah bodoh amat. Sudahlah,
Jangan terlalu waspada seperti itu. Tenang aja, sambut dari Feng Hao. Bahkan di sini Feng Hao dia juga tahu kalau saat ini basic kultivasi dari bocah Li itu dia masih belum terbentuk secara sempurna, yang membuat bocah itu dia sangat waspada terhadap mereka, khususnya para alkemis yang membuat bocah racun itu. Dia berujar, "Hei, bagaimana kau bisa tahu?" "Ya, aku tahu karena ya, aku dapat melihatnya. Dan ya, jika kau mau, aku bisa membantumu untuk menyembuhkan penyakitmu," ucap dari Feng Hao. Dan alasan bocah Li ini dia sangat waspada dengan Feng Hao karena memang sebelumnya beberapa dekade lalu terjadilah sebuah pertempuran yang sangat masif di antara mereka, para master racun dan juga para alkemis. Dan akibat dari sebuah pertempuran besar itulah, para master racun mereka sebagian besar master-master itu telah binasa dan hanya tertinggal beberapa orang saja yang tersisa. Bahkan karena jumlah mereka yang terbatas membuat mereka harus bersembunyi di balik bayang-bayang. Maka dari itulah Feng Hao yang merupakan seorang alkemis tentu aja membuat bocah Li itu dia sangat waspada terhadap Feng Hao. Karena mau bagaimanapun Feng Hao adalah musuh alaminya. Dan ketika Feng Hao dia menawarkan sebuah bantuan untuk membantu dirinya memperkuat basic kultivasinya yang akan membantu menembus batasan yang ada saat ini, jelas membuat bocah ini dia sedikit curiga. Namun jika tidak mendapatkan sebuah bantuan, dirinya juga pasti akan stuck di tempatnya. Dan itu semua terjadi karena dulu bocah Li ini ternyata saat dia masih kecil dan keluarganya juga harus dihabisi oleh orang lain. Dirinya melarikan diri ke dalam sebuah gua dan tanpa sengaja dia menemukan sebuah catatan yang ditinggalkan oleh seorang master racun. Dan hanya bermodalkan catatan itulah bocah itu dia bisa mencapai posisinya yang ada saat ini. Tapi itu semua masih belum cukup karena sesekali ya aku merasakan rasa sakit yang sangat mengerikan dan semua kemampuan dari anak itu yang dapat mengalahkan racun-racunku. Mungkin saja dia benar-benar dapat membantuku menghilangkan rasa sakit dan rasa sakit ini dan membantuku menembus batasan ini. Tapi yang menjadi pertanyaannya adalah apakah aku harus percaya dengan dirinya? Pikir dari bocah racun ini yang bimbang. Namun karena tidak ada pilihan lain membuat dirinya memutuskan untuk mencoba percaya dengan Feng Hao. Dan berkat dari bantuan dari Feng Hao inilah Feng Hao dia dapat membantu anak ini untuk dapat melakukan sebuah penerobosan kultivasi. Dan tentunya telah melakukan penerobosan kultivasi, bocah Li dia pun mengucapkan terima kasih kepada Feng Hao. Terima kasih karena kau telah membantu diriku. Ya, santai aja. Tapi ya, aku harap kau juga jangan cepat berpuas diri. Karena sejatinya tubuhmu belum pulih secara sempurna. Dan jika kau ingin pulih secara sempurna, kita harus melakukan pemurnian ini secara rutin. Atau ya, kau akan kembali merasakan rasa sakit itu. Dan sekarang ya, silakanlah kau pilih. Kau mau tinggal di sini ataupun tidak, ya itu terserahmu, ucap dari Feng Hao. Tapi di sini bocah racun dia juga tahu kalau Feng Hao dia sangat baik dengan dirinya karena telah membantunya. Tapi tetap saja, mau bagaimanapun mereka masih tetaplah musuh alami. Secara ya, dia adalah seorang master racun, sedangkan Feng Hao adalah seorang alkemis. Dan itu membuatnya berujar, aku rasa ini tidak akan baik jika kita berjalan di jalan yang sama. Jadi sudahlah, terserah kau mau ngomong apa, terserah, sambut dari Feng Hao yang gak mau ambil pusing. Sedangkan di sisi lainnya, di puncak Gunung Sain, ternyata saat ini di ruang takhta seorang pria tua sedang duduk di atas singgasananya. Dan dia bertanya kepada seorang pelayan tentang mereka, anak-anak yang baru saja datang itu. Hei, ada berapa orang yang datang yang dikirimkan ke Gunung Sain ini untuk periode kali ini? 7 tuan. 7. Bagaimana bisa jadi 7 orang? Bukankah seharusnya cuma 3 orang saja? Iya, itu benar tuan. Hanya saja kali ini Dinasti Jin mereka mengirimkan peserta Grand Final sebanyak 4 orang dan 2 rekrutan lagi adalah tambahannya. Di mana 2 orang itu adalah orang-orang yang direkomendasikan langsung oleh Tetua Lu. Tetua Lu. Ini menarik. Sambut dari Pak Tua itu yang membuat video kali ini harus berakhir untuk kali ini. Dan sampai jumpa di part selanjutnya dan terima kasih. Bye. Thank you. Cuy, apakah kalian tidak bosan ya kalau setiap hari Feng Hao terus nih di sini? Aduh, apakah tidak ada rekomendasi apa yang mau dibahas gitu guys? Gue belum nemu yang cocok nih. Kemarin udah ada sih yang nulis di komentar kan. Cuman gue cari-cari kok nggak dapet sih. Apa itu judulnya? Gak ngerti. Judul yang dikasihnya nggak keluar coy di pencarian gue. Jadi gue juga agak bingung. Jadi apa nih judul lainnya selain ini? Selain ini dan Dragon Master ya.
Dragon Master nih masih dalam proses translate cuy, jadi pelan-pelan. Waduh. Kalau Inggris kan gue bisa agak lebih cepat lah kalau Inggris. Kalau misalnya Cina itu penalarannya agak sedikit di luar nalar. Waduh. Jadi pelan-pelan. Jadi gitulah. Kasihlah judul lainnya untuk selingan Feng Hao kan, karena Dragon Master nanti bakal upload seminggu sekali. Jadi Feng Hao inilah selingan-selingannya. Ada temennya lah biar bantu nyelingin gitulah. Ya kan, kalau di cerita Kamei ya itu ada Magic Emperor. Selain itu apalagi ya? Gue juga bingung motor apa di sana. Soalnya yang si Hunter Rijal itu Hunter Rijal, si Drak Magic juga udah mentok sama Raw-nya. Jadi ngikutin lagi yang baru, apalagi. Banyak nih yang pingin judul baru apa gitu. Tapi manhwa ya, Cina, komik Cina, jangan komik Korea, jangan. Itu terlalu bisa menghabisi nyawa channelnya. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you. Jangan lupa bantu like aja lah. Kalian nonton like dah gitu aja. Aduh, kepentok aing. Dan sampai jumpa. Bye, thank you.